Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ose, NIM S1S1 18039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen multimedia, yaitu teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks juga digunakan yaitu pada judul menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu sans serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada akhir setiap huruf. Serif juga biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Kemudian jenis-jenis teks dalam multimedia. Jenis-jenis teks dalam multimedia diantaranya yaitu 1. Plain text. Plain text memiliki ciri-ciri yaitu teks berupa informasi dan tidak membutuhkan proses formatting khusus. Yang kedua, berupa ASCII dalam format 8 bit. Yang ketiga, peranan plain text dalam produk multimedia tampak pada produksi menuju penulisan skenario, skrip, naskah, dan berbagai jenis film. Kemudian yang kedua yaitu rich text. Rich text memiliki ciri-ciri yaitu teks yang bisa diedit, diformat, diubah ukurannya, warna, jenis huruf, serta efek khusus. Ciri yang kedua yaitu biasanya digunakan untuk penulisan naskah formal atau desain. Contohnya dokumen Microsoft Word, brosur di CorelDRAW, buku di InDesign, dan sebagainya. Kemudian hypertext. Ciri-ciri hypertext yaitu teks yang mengandung konten navigasi ke arah tertentu, seperti halaman, file, dan aplikasi, dan biasanya juga disebut sebagai link. Contoh hypertext diantaranya yaitu link website, tombol, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadram Yusuf, NIM S1S1 18043. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu grafik. Grafik atau gambar merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks, serta mampu menyampaikan banyak kata. Grafik dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan teks, sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis grafik. Di sini ada 5. Yang pertama, fotograf atau gambar foto, merupakan paparan gambar yang paling menyamai keadaan sebenarnya. Pita video warna, gambar berwarna, maupun foto hitam putih merupakan alat yang paling berkesan di dalam sesuatu komunikasi. Yang kedua, lukisan. Lukisan merujuk kepada gambar yang kurang realistik, berbanding terbalik dengan fotograf, namun banyak digunakan untuk menangani masalah ketiadaan fotograf untuk keadaan sebenarnya. Dan bisa jadi lukisan yang mudah adalah lukisan yang abstrak. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah sejenis lukisan yang berada di dalam kelasnya sendiri. Kartun bisa menyangkut kepada unsur kemanusiaan, hewan, objek, dan sebagainya. Sesuai penggunaannya, sasarannya adalah anak-anak atau remaja. Yang keempat, diagram. Diagram merujuk kepada sejenis lukisan yang digunakan untuk melambangkan sesuatu sebagaimana asalnya. Dan yang terakhir ada graf atau karta, merujuk kepada kaidah berkomunikasi yang berunsurkan data dari numerik. Perkenalkan, nama saya Rizky Asriani dengan NIM S1S1 18041. Saya dari kelompok 3 dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang video. Yang pertama, pengertian video. Video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Aplikasi sinyal video yaitu seperti televisi, namun juga ia bisa digunakan dalam aplikasi lain dalam bidang teknis, saintifik, produksi, dan juga keamanan. Berdasarkan bahasa, kata video ini berasal dari kata Latin yaitu saya lihat. Selain itu, video merupakan teknologi yang gunanya menangkap, mentranskripsikan, serta menata ulang gambar bergerak, yang mana biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital.
Digital video sendiri merupakan sistem video yang kerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Dan biasanya digital video direkam dalam tape lalu didistribusikan melalui optical disc seperti CD dan DVD. Selanjutnya ada jenis-jenis video yang ada atau film yaitu movie film yang mengacu pada flash video, download video dari YouTube. Biasanya juga filenya berbentuk PLV. Dan juga biasa kalau film movie yang umumnya seperti untuk VCD, MPG, WMV, MPEG, AVI, dan lain-lain. Yang kedua ini, maaf ya salah penulisan, harusnya media player. Media player merupakan player multimedia yang biasa dijadikan sebagai plugin pada web browser guna memainkan format file video, AVI, dan MPG. Media player ini dikembangkan oleh Microsoft Corp. Selanjutnya ada QuickTime. Nah, QuickTime ini dibuat oleh perusahaan Apple, banyak digunakan untuk transmisi data di internet. Software QuickTime, softwarenya itu QuickTime memiliki beberapa teks yang terdiri dari audio, video, image, dan juga teks, sehingga masing-masing track terdiri dari file-file yang terpisah. Dan selanjutnya ada Winamp. Nah, Winamp ini adalah aplikasi perangkat lunak yang bisa memutar berbagai macam format video seperti DAT, MUV, MPEG, MP4, WMV, AVI, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya ada M2. M2 biasanya hanya bisa memutar video yang memiliki format file 3GP, sehingga sering dimanfaatkan dalam memutar video yang berasal dari hasil rekaman telepon seluler saja. Dan selanjutnya, selain berdasarkan bentuknya, berikut adalah jenis-jenis video berdasarkan tujuan dari pembuatannya. Yaitu yang pertama ada cerita. Nah, video yang memiliki tujuan sebagai suatu yang memaparkan sebuah cerita atau penjelasan. Dan yang kedua ada dokumenter, yaitu video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk kemudian dijadikan data atau dokumen. Dan yang selanjutnya ada berita, video yang bertujuan memaparkan sebuah berita untuk orang banyak atau sebuah informasi. Dan yang keempat ada pembelajaran, yaitu video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar. Dan yang terakhir ada presentasi, yaitu video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan kelompok atau seseorang. Perkenalkan, nama saya Lenggar Tuan Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang audio, salah satu komponen daripada multimedia. Nah, dari elemen-elemen lainnya dalam multimedia seperti teks, gambar, video, dan animasi. Audio sendiri dapat diartikan sebagai bunyi dan suara. Selain itu, elemen audio dalam multimedia meliputi suara, musik, dan efek suara. Suara dalam multimedia digunakan dalam berbagai macam hal, antara lain suara dari pengisi suara atau percakapan antara satu orang dan lainnya, atau suara yang dibawakan oleh orang yang tidak kelihatan di layar multimedia. Metode yang umum untuk menyajikan suara dalam audio multimedia seperti iklan TV tersebut dikenal dengan nama voiceover. Selanjutnya, jenis-jenis audio. Audio memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya audiovisual. Audiovisual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan dalam presentasi, home theater, dan sebagainya. Terus ada audio streaming, adalah istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung atau live melalui internet. Berbeda dengan cara yang lain, yaitu mendownload file dan menjalankannya di komputer bila downloadnya sudah selesai. Dengan streaming dapat mendengarkannya secara langsung tanpa perlu mendownload file sekaligus. Ada bermacam-macam jenis audio streaming, misalnya Winamp, Real Audio, dan Liquid Radio. Nah, ketiga ada audio respon. Audio respon adalah suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicaraan yang dihasilkan oleh komputer untuk menangkapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Nah, keempat ada sound effect. Sound effect merupakan suara selain percakapan dan musik, misalnya suara pesawat terbang, suara mobil, suara gelas pecah, dan suara air. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan audio dalam multimedia. Kelebihan audio di dalam multimedia adalah sebagai media untuk memberikan motivasi.
Kedua, untuk menyampaikan materi-materi tertentu karena suara mendekati keadaan asli dari materi tersebut. Yang ketiga, membantu orang fokus pada materi yang dipelajari karena cukup untuk mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut untuk konsentrasi. Berbeda dengan orang yang melihat teks di layar komputer yang harus melakukan berbagai aktivitas seperti membaca teks pada layar monitor. Nah, kelemahan audio di dalam multimedia adalah memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer. Yang kedua, memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mirat Wajman, NIM S1S1-18057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai visual style. Ketika kita membahas mengenai visual style, maka kita akan membahas mengenai discrete media dan juga continuous media. Sebelum kita membahas kedua itu, pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem multimedia. Apa itu sistem multimedia? Sistem multimedia itu sendiri adalah beberapa sistem yang mendukung lebih dari satu macam media. Sebuah sistem dapat menjadi sebuah sistem multimedia apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adanya kombinasi media, yaitu jika kedua jenis media, dalam hal ini baik itu discrete media maupun continuous media, telah dipakai. Contoh dari discrete media atau media discrete antara lain adalah teks dan gambar, sedangkan contoh dari media continue atau continue media adalah audio dan video, yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa discrete media tentu saja sebuah media yang mengandung teks dan gambar, sedangkan continue media adalah sebuah media yang mengandung audio dan video. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.